Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para bini sepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya mari sebelum kajian ini saya ajak diri saya dan juga hadirin yang terhormat untuk sama-sama mengawali dengan mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya atas semua limpah nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Begitu banyak pertolongan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, Bapak Ibu yang terhormat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menolong kita dengan memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan andai kata kita mencoba untuk menghitungnya, la tuhsuha, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa demikian? Karena jawabannya saking banyaknya nikmat karunia Allah itu. Terlalu banyak, hadirin. Oleh karenanya kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa melaksanakan syukur itu salah satu manfaat atau salah satu keberuntungan untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ini yang terkadang kita lupa, Bapak Ibu yang terhormat. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kembali untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa mengingkari nikmat karunia Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hakikatnya hadirin yang terhormat, bersyukur atau tidak bersyukurnya kita, bahkan dunia ini penuh dengan manusia yang mengkufuri nikmat karunia Allah, maka sesungguhnya tidak akan pernah menurunkan kemuliaan, harkat dan martabat kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap Allah Al-Ghani, Allah tetap Allah Al-Hamid. Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Oleh karenanya kesadaran kita untuk selalu bersyukur, karena kesadaran itulah yang memotivasi diri kita untuk menyadari dan mengawali sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tertanam hati kita untuk selalu mencintai Allah dan juga diteruskan
kita akan memanfaatkan dengan sempurna apa yang sudah diberikan atau seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan kemaksiatan dan tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesadaran ini harus ditumbuh-sumburkan dalam diri kita, bahwa sekecil apapun nikmat Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Jadi kalau kita sadar bahwa nikmat sekecil apapun yang ada pada diri kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka mulai dari sekarang ini, dalam rangka menatap kehidupan yang jauh pada kehidupan ukhrawi nantinya, maka kita memanfaatkan sebaik mungkin pada kehidupan menatap masa yang dekat di hadapan kita hari ini, dengan memanfaatkan dunia yang sebaik-baiknya untuk bisa menggapai akhirat yang abadi dan juga akhirat yang bahagia. Salawat serta salam senantiasa disampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah, orang yang paling dekat bersamaku di surga nanti, salah satunya adalah orang yang paling banyak membacakan salawat kepadaku. Dan bahkan termasuk manusia yang bakhil, manakala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah dan para malaikat itu senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, pada pembahasan akhir bulan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang LGBT atau kaum homoseksual, yaitu kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Di mana ada beberapa hadis yang belum kita sampaikan, bahwa LGBT itu atau kaum homoseksual itu termasuk dosa besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk senantiasa menjauhinya. Bahkan oleh Allah juga demikian, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya itu perbuatan yang keji lagi menjijikkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala zina al-ain an-nadharu wa zina lisan an-nutqu wa zina al-yadi batshu wa zina rijlil khuta wa zinal udunil istima' wan nafsu tamanni wa tashtahi wal faraju yasduqu dzalika wa yukadzibu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zina mata itu adalah dengan melihat, zina lidah dengan berbicara yang mendatangkan maksiat, zina tangan dengan menyentuh, zina telinga dengan mendengar, dan zina hati dengan berangan-angan dan menginginkan, sedangkan kemaluan dengan membuktikan semuanya itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma khala rajulan bi amra'atin illa kana syaitanu thalithahu
tsalitsahuma. Rawahu At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita bahwa tidak seorang laki-laki yang berkhalwat atau bersembunyi-sembunyi dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi jangan dianggap tidak ada yang tahu, maka yang ketiga yang senantiasa mengganggu dan menggoda kita adalah syaitan. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak jelas bahwa bersetubuh dengan wanita kalau melalui dubur, ini ada satu peringatan, adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini yaitu di surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan itu adalah sebagai sawah ladangmu, maka datangilah atau kerjakanlah sawah ladangmu itu menurut sekehendakmu. Maksudnya sekehendakmu di sini hadirin yang terhormat adalah bersetubuh, baik itu dari muka maupun dari belakang, akan tetapi tetap pada tempatnya. Ya, bukan pada duburnya. Maka kenapa timbul ada masalah seperti ini? Ini bermula dari ucapan orang-orang Yahudi pada waktu itu hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Mereka mengatakan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan atau istrinya dari belakang, maka kelak anaknya akan menjadi cacat. Maka persoalan ini dibawakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turun ayat 223 dari surat Al-Baqarah ini dengan memberikan penjelasan bahwa boleh saja bersetubuh dengan istri atau mendatangi istri dari manapun juga, asalkan pada tempatnya. Hadis ini dicatat oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah umat Islam ini menjaga diri dengan sungguh-sungguh agar tidak melakukan senggama melalui dubur atau pintu belakang. Ya. Dan itu dilakukan oleh kaum Lut. Maka mereka dikutuk bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi siksa, diadab oleh Allah dengan hujan batu. Gitu. Jadi jangan sampai melalui pintu belakang. Dan kepada istri yang sedang haid itu juga tidak boleh. Karena beberapa penelitian kesehatan menggauli istri yang sedang haid itu, darah yang seharusnya mengandung racun monotoksin, racun yang sangat berbahaya yang oleh penelitian kesehatan, oleh kedokteran itu menimbulkan kanker rahim itu hadirin, itu seharusnya keluar melalui haid, melalui menstruasi, akan tetapi itu masuk kembali dan itu menimbulkan kanker rahim. Inilah indahnya Islam, bahwa jauh-jauh hari itu Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bisa berhati-hati, bahwa hubungan intim antara suami istri itu yang dilarang itu melalui dubur dari belakang, dan yang kedua adalah istri sedang haid atau menstruasi. Jadi istri haid itu bisa racun monotoksin itu bisa keluar, bisa masuk lagi, dan itu menimbulkan kanker rahim. Gitu. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal'unah man ataha 'aidan aw imra'atan fi dhuburiha, rawahu Ahmad. Jadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid atau ke dalam duburnya. Dan itu yang menjijikkan dan itu yang dilakukan oleh umatnya kaum Lut. Ditegaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain yang juga dibawakan oleh Imam Ahmad. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man ataha idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang sedang haid atau mensetubuhi duburnya atau mendatangi dukun, maka benar-benar dia telah kafir kepada wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksudkan dukun di sini ialah tukang ramal, gitu ya, tukang ramal yang menyatakan persoalan yang bersifat hal-hal yang gaib. Karena hal-hal yang gaib itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dukun ini mengetahui semuanya. Kemudian yang mendatangi meyakini dan mempercayainya. Dalam keterangan hadis yang lain tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kan gitu. Nah, oleh kebanyakan orang-orang yang tidak memahami itu, orang-orang awam itu sering mendatangi dukun-dukun itu. Sebab mereka tidak mengerti dan juga tidak mau mencari tahu ilmu sehingga acap kali tertipu oleh hal-hal yang semacam ini. Oleh karenanya kita perlu hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Abu Darda dikatakan bahwa jadilah kamu seorang yang mengerti atau seorang pelajar atau seorang ilmuwan atau sebagai penggemarnya, dan jangan kamu menjadi orang yang kelima niscaya akan tercelah, yaitu orang yang tidak mengetahui dan juga tidak mau belajar dan juga tidak mau mencari ilmu pengetahuan, bahkan tidak suka kepada orang-orang yang berbuat demikian. Dia tidak suka belajar. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lanjutan pembahasan kemarin yang kaitannya dengan umatnya Nabi Lut alaihi salam, dan itu termasuk ke dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, yaitu salah satu dosa besar yang sering dibicarakan pada saat sekarang ini, yaitu tentang riba. Salah satu dosa yang besar, riba, ya, rentenir dalam bahasa masyarakat kita. Itu dalam bahasa Jawanya mana duit gitu. Jadi duit itu bisa mana gitu, bisa beranak pinak uang itu. Ini kadang-kadang kita tidak sadar hadirin, karena orang-orang pelaku rentenir itu beranggapan bahwa saya menolong mereka, bukan menolong dengan cara seperti itu hadirin. Itu namanya menyesatkan juga sekaligus mencekik mereka, bukan menolong. Ya. Ini salah satu dosa besar. Ya. Jadi riba itu dalam bahasanya itu tambahan, ya, ziyadah, tambahan. Yang dimaksud dengan riba di sini adalah yang terjadi di kalangan masyarakat kita, hadirin yang terhormat, yaitu hutang piutang. Biasa saja, pinjam meminjam uang atau barang dengan syarat ada pungutan bunganya. Ada 100 ulama pada tahun 1984, ada 100 ulama dari Jawa Timur, Jawa Barat itu, dan beberapa ulama dari Indonesia ini berkumpul di salah satu forum pada waktu itu membicarakan tentang bunga bank, riba, bank-bank konvensional. Dari hasil pembicaraan itu, dari hasil pertemuan para ulama itu disimpulkan bahwa diberikan saran kepada pemerintah untuk lebih banyak mendirikan bank-bank syariah. Karena bank konvensional itu sesungguhnya ada
pungutan, ada bunganya, dan bunga itu adalah riba. Status riba pada dasarnya itu banyak merugikan para peminjam atau para penghutangnya. Di dalam masyarakat kita pergaulan dengan berdalih menolong saudara sesama, tapi pinjam 100.000, kalau janjinya bulan depan tidak bayar, itu nanti akan dia tambah lagi 10%, dinaikkan dari 100.000 itu. Nggak apa-apa, belum bayar nggak apa-apa, tapi nanti bulan berikutnya ya tambah lagi, bulan berikutnya tambah lagi, terus gitu. Sehingga hanya awalnya pinjam cuma 100 bisa membengkak menjadi sekian ratus. Dan ini akan melilit, dan yang meminjam itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk membayarnya. Gitu. Oleh karenanya hadirin yang terhormat, larangan riba ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan salah satu dosa besar, al-kabair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ali Imran, surat yang ketiga pada ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi surat Ali Imran ayat 130 melarang jangan sampai kita memakan bukan hak kita. Bahkan dipertegas lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-Baqarah 275. Orang-orang yang memakan riba, Bapak Ibu yang terhormat, atau mengambil riba, itu nanti tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ini ancaman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Gitu. Jadi mereka selalu beralasan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Tapi orang-orang pelaku riba ini mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama saja. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kesimpulan ayat ini hadirin Bapak Ibu yang terhormat, manakala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti, itu mereka sama keluar dari berjalan cepat kecuali pemakan riba. Itu ada pengecualiannya. Bahkan beberapa hadis yang sahih digambarkan bahwa nanti pada hari kiamat umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melewati sirat atau jembatan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendahului di sana dan menunggu akan hadirnya umatnya. Itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan itu dengan cepat. Meskipun dalam gambaran ada yang merangka, ada yang secepat kilat, itu semua sangat bergantung dari amal solehnya. Kecuali pemakan riba hadirin. Orang-orang ini berdiri kemudian jatuh lagi. Seperti berdirinya orang-orang yang seperti terlemparkan gitu. Ya. Jadi manakala mereka berdiri lagi, itu akan dilemparkan lagi. Gitu. Jadi begitu berdiri dia akan terjatuh lagi. Karena apa demikian? Itu
manakala mereka berdiri maka dilemparkan ke dalam satu siksaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berdirinya tidak tenang itu. Karena apa? Disebabkan mereka di dunia ini adalah pemakan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sama mengatakan bahwa ini adalah sama dengan jual beli. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah-nambah di perut mereka sehingga perut mereka menjadi berat sehingga mereka tidak bisa berjalan secepat dengan orang-orang yang selain pemakan riba. Begitu berdiri Allah tambahkan di perutnya itu akan menjadi lebih berat lagi sehingga mereka hendak berdiri akan terjatuh kembali dan mereka tidak bisa berjalan tepat bersama dengan manusia yang sudah mampu melewati itu. Ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Mas'ud an abihi qala idza dhahara zina fi qaryatin adzinallahu bihalakiha. Rawahu Abu Ya'la. Dari Abdurrahman bin Mas'ud dari ayahnya, apabila zina dan riba telah merajalela pada suatu desa, suatu kampung, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan akan kerusakannya, akan terjadi kehancuran, akan terjadi kerusakan disebabkan oleh dua hal, yaitu zina dan riba merajalela sementara tidak ada orang yang berusaha untuk mencegahnya. Dalam hadis yang lain, ma dhahara fi qaumir riba illa dhahara fihimul junun wala dhahara fi qaumin zina illa dhahara fihimul maut wa ma bakhasa qaumul kaila wal wazna illa mana'ahumullahul fitr. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wal Baihaqi wal Hakim. Tidak akan merata riba pada suatu kaum, kata Rasulullah SAW, kecuali akan merata pula gila pada mereka. Dan zina tidak akan merajalela pada suatu kaum, melainkan akan merajalela kematian pada mereka. Nanti akan dihadirkan wabah, penyakit yang membuat kematian di mana-mana. Itu kan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang merajalela, bahkan melindungi maksiat. Dan suatu kaum tidak akan curang dalam takaran atau timbangan kecuali Allah akan menghalangi mereka dari kesejahteraan. Dianggapnya menimbang menakar itu dengan mengurangi supaya cepat kaya, tidak. Justru Allah akan menghalangi mereka untuk bisa hidup sejahtera. Dengan mengurangi, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang. Siapa mereka? Manakala mereka ini menimbang untuk orang lain, itu mereka senantiasa mengurangi. Tapi kalau manakala mereka meminta atau membeli orang lain menimbang untuk diri mereka, mereka selalu meminta untuk selalu dilebihkan. Dan ini namanya orang yang curang. Dianggapnya dengan mengurangi takaran atau dengan mengurangi timbangan supaya cepat banyak untungnya, cepat kaya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi mereka dari kesejahteraan dan mereka tidak akan hidup sejahtera itu. Dianggapnya bisa kaya cepat, tidak akan bisa. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan hadis yang lain oleh Rasulullah dikatakan, arba'un haqqun 'alallahi an la yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha mudminul khamri wa akilur riba wa akilu malal yatim bi ghairi haqq wal aqu liwalidayhi illa ayyatubu. Rawahul Bukhari. Ada 4 golongan
dalam hadis Bukhari ini, yang menjadi hak Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Dan tidak merasakan kepada mereka kenikmatan surga. Jadi menjadi haknya Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan menjadi haknya Allah pula untuk mereka ini tidak bisa merasakan kenikmatan surga. Dalam bahasa kita, sudah tidak masuk surga, bahkan juga tidak merasakan bau surga. Dan itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita hindari? Yang pertama adalah peminum khamr. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya kemaksiatan. Jadi seseorang kalau sudah meminum khamr, kemudian nanti sel-sel urat sarafnya menjadi rusak, dan dia sulit untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka ketidaksadaran ini memberikan kesempatan dia untuk melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah dalam keadaan mabuk itu karena pengaruh khamr itu dia bisa berzina, karena memang beberapa riwayat di mana diceritakan seorang pemuda yang alim, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mihrabnya dia hanya turun manakala persiapan makanan itu habis gitu, maka dia bisa turun dari tempatnya dia beribadah itu di zaman Bani Israel. Dia hanya bisa ke pasar dan membeli persiapan atau bekal untuk seminggu, kemudian kalau sudah habis baru dia turun lagi. Maka ada seorang wanita untuk menggoda dan ingin menghancurkannya. Bahwa laki-laki atau pemuda yang alim dan taat beribadah itu nanti dia akan bertekuk lutut kepada saya. Kalau kalian akan menyaksikan nanti, saya akan menghadang dia setelah pulang dari pasar. Begitu pulang dari pasar, wanita ini berpura-pura jatuh pingsan, kemudian tanpa sengaja dia menolong, lalu wanita itu mengatakan, rumah saya tidak jauh dari sini, di situ gitu. Begitu dibawa masuk sampai di sana, itu dikunci rumahnya, kemudian kuncinya dibuang gitu, dan dia katakan kepada orang yang taatnya, orang yang alim itu, ahli ibadah itu, kamu tidak akan bisa keluar kecuali kamu melakukan 3 hal. Yang pertama, zinahi saya kalau kamu mau. Yang kedua, di situ terletak ada bayi. Dia mengatakan bunuh bayi itu, padahal bayi itu tidak berdosa. Dan yang ketiga yang paling ringan itu khamar. Gitu. Maka laki-laki alim itu beranggapan bahwa inilah yang paling ringan. Dengan yang meminum khamar ini, saya bisa keluar dari sini dan bisa saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada saya melakukan perbuatan zina dan juga daripada saya membunuh bayi yang tidak berdosa. Tapi apa yang terjadi? Dalam riwayat itu dikatakan bahwa setelah meneguk khamar itu, kemudian karena tidak pernah minum, dia kemudian mabuk dan tidak sadarkan diri, maka perbuatan yang duanya tadi ditawarkan itu, yaitu menzinahi wanita itu dan juga membunuh bayi yang tidak berdosa. Jadi 3-tiganya itu dilakukan, itu disebabkan peminum khamar. Maka pantas kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Jadi khamar itu adalah induknya maksiat, induknya dosa. Jadi orang yang minum khamar sampai mabuk, maka ada peluang untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, ini yang harus kita jauhi.
Kemudian yang kedua, selain peminum khamar yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk tidak dimasukkan mereka ke dalam surga, dan juga mereka tidak akan bisa merasakan kenikmatan di dalam surga, yaitu pemakan riba. Ya. Mereka memberikan pinjaman dengan berbunga, itu juga termasuk dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksanya salah satunya adalah menjadi hak Allah yang tidak dimasukkan mereka ke dalam surga. Yang ketiga adalah pemakan harta anak yatim dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak sah. Kemudian yang keempat itu durhaka kepada kedua orang tua, ibu bapak, kecuali mereka bertaubat. Karena perlu kita ketahui, hadirin bapak ibu yang terhormat, durhaka kepada kedua orang tua itu dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menunda azab kepada seseorang yang melakukan dosa kepada kedua orang tuanya. Dosa-dosa yang lain itu akan ditunda, nanti siksanya akan diterima di akhirat. Kecuali dosa kepada kedua orang tua, maka azabnya diterima sebelum dia meninggal dunia. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan, gitu loh. Kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan at-taibun kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak berdosa. Jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manakala melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka bertobat dengan taubatan nasuha, menyesal, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian mengisinya dengan amal-amal yang soleh, maka kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kesalahan. Maka keberadaan dirinya sama dengan orang yang tidak berdosa. Supaya apa? Terkadang manusia berpikir saya sudah berdosa, sehingga saya tidak perlu lagi ke masjid, saya tidak perlu lagi melaksanakan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat ke-25 pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beriman. Mereka yang senantiasa mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi akan diganti kejahatan atau dosa yang mereka lakukan itu karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Surat ke-25 surat Al-Furqan pada ayat yang ke-70. Ini satu jaminan dan satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, maka kejahatan yang mereka lakukan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ini menunjukkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis muttafaqun alaih itu dikatakan bahwa dan hadis ini jarang disampaikan, dengan rahman rahimnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pengasih, penyayang, dan juga maha menerima taubat hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha ghafur dan juga maha penyayang, maha penerima taubat. Itu seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, besoknya dia melakukan dosa lagi, dia bertobat, diterima oleh Allah. Besoknya lagi dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya hadis ini jarang disampaikan, khawatir kalau menyalahgunakannya. Kalau begitu enak ya, gitu. Begitu melakukan dosa, kematian datang menghampirinya. Maka dia tidak akan bisa punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal yang menunjukkan bahwa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maha ghafurnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terkadang disalahgunakan oleh manusia. Oleh karenanya kita harus bisa berhati-hati di dalam masalah riba ini. Bahkan hal yang paling dahsyat itu, dosa yang paling ringan dari pemakan riba ini sama dengan berzina dengan ibunya, kan gitu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba sab'una huban ahwanuha kawaqi'ir rajuli 'ala Allahi wa fi riwayatin ahwanuha kalladzi yankihu ummuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 70 macam dosa. Dan riba yang paling ringan dosanya, Bapak Ibu yang terhormat, seperti dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ini dosa yang paling ringan. Apalagi dosa-dosa yang lain diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 70 macam dosa, dan riba itu adalah yang paling ringan dosanya, seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Di dalam riwayat yang lain dikatakan paling ringan dosa riba itu seperti dosanya seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Baihaqi. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita menghindari dari memakan riba, karena hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, kasih pinjam tapi berbunga akhirnya terlilit hutang dan tidak akan sanggup membayarnya. Dan ini nanti mereka semacam ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat pedih. Bisa dilihat pada surat yang keempat, surat An-Nisa pada ayat 161, dan juga Al-Baqarah ayat 200. Di samping tadi 275 ada juga 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi memusnahkan di sini itu harta itu dimusnahkan oleh Allah, dan akan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan dari orang yang menghalalkan riba, dan mereka tetap melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah, maka kita berupaya untuk berlindung diri dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang penting kita sampaikan ini sampai masuk waktu. Kalau ada yang bertanya, monggo saya persilakan. Di tempat yang lain sudah masuk adzan. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat urgent, yang perlu kita sampaikan, bahwa di masyarakat kita ini sekarang ini masih mewabah, masih merajalela pelaku-pelaku riba ini masih banyak. Karena mereka tetap prinsip bahwa ini kan saya menolong mereka, mereka juga menolong saya. Pada saat mereka kesulitan saya datang menolong mereka, maka pada saat mereka membayar mereka juga harus menolong saya, kan begitu. Naudzubillahi min dzalik. Ini dibuat-buat. Padahal Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Mereka mengatakan jual beli dan riba itu sama saja. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal yang semacam ini, sehingga kita bisa terhindar dari dosa yang besar, dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita diparingi sehat walafiat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih mengalami kesulitan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tutup kita kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.